Tanggung jawab pelayan Kristus. Refleksi pagi 2580. Apa yang menjadi tanggung jawab Timotius, anak rohani Rasul Paulus yang melayani sebagai gembala jemaat di Efesus? Inilah yang disampaikan di 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak Timotius untuk menjadi seorang pelayan Yesus Kristus yang baik, yang memahami benar-benar ajaran sehat iman Kristiani. Untuk itu, Timotius haruslah terus bertekun dalam pengajaran yang benar dari firman Allah. Inilah tanggung jawab pengajar firman. Saudara-saudara, pesan Rasul Paulus kepada Timotius ini haruslah juga dipegang teguh oleh para pengajar firman di masa kini. Tanpa ketekunan untuk belajar firman dengan baik dan bertekun dalam soal-soal pokok iman Kristiani, tidaklah mungkin seorang pengajar firman untuk menjadi pelayan Kristus yang baik. Karena kesibukan pelayanan, bisa saja seorang pelayan firman menjadi kurang bertekun dalam pengajaran yang benar dari firman Tuhan, sehingga secara tidak sadar sang pelayan firman itu tidaklah lagi menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Oleh karena itu, wahai para pengajar firman, sediakanlah waktu yang cukup untuk belajar firman. Jadilah pelayan Kristus yang baik. Menghindari keropos iman. Refleksi pagi 2581. Apa nasihat Rasul Paulus untuk Timotius demi berkembangnya kehidupan jemaat yang lebih sehat? Mari lihat 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara-saudara, pengajaran dari para rabi agama Yahudi telah membuat orang percaya dari latar belakang Yahudi untuk menaruh percaya pada berbagai aturan tambahan dari hukum Taurat. Tambahan aturan yang terlalu mengada-ada itu justru menjadikan hal-hal yang diutamakan dalam Taurat, seperti misalnya kasih, keadilan, dan kebenaran justru menjadi kabur. Orang percaya seharusnya fokus pada ajaran yang membangun iman yang didasarkan pada anugerah penebusan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kehidupan iman memang sudah seharusnya membawa setiap orang percaya untuk makin beriman dalam Yesus Kristus. Inilah aspek spiritualitas ibadah yang harus diupayakan sehingga orang percaya tidaklah hanya sekedar sibuk dengan segala aturan formal yang justru menjadikan kehidupan ibadah menjadi kaku, dingin, dan sekedar formalitas belaka. Alih-alih mengeroposkan iman, aturan dan tradisi gereja haruslah menjadi bagian dari upaya membangun spiritualitas orang percaya. Untuk itu, diperlukanlah hikmat di dalam takut akan Tuhan bagi pemimpin jemaat untuk mengevaluasi berbagai aturan dan tradisi gerejani sehingga kehidupan iman jemaat dapat bertumbuh di dalam kehangatan kasih dalam Kristus. Ibadah untuk kekekalan. Refleksi pagi 2582. Di waktu dulu, ada pengajar yang melarang orang untuk kawin
serta makan makanan tertentu. Hal ini adalah latihan badani yang diyakini akan menjadikan seseorang untuk dapat makin suci. Bagaimana pandangan Rasul Paulus tentang ajaran seperti ini? Mari lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, latihan badani dengan cara hidup selibat dan berpantang makan adalah latihan badani yang terbatas gunanya, karena hal ini bukanlah ibadah yang mengandung janji untuk kehidupan yang akan datang. Ibadah yang sejati adalah ibadah untuk kekekalan. Saudara-saudara, ibadah untuk kekekalan adalah ibadah yang didasarkan pada iman pada karya penebusan Kristus. Ini bukanlah sekedar latihan badani, karena ibadah dalam Kristus ini mengandung janji kekekalan sesuai Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang percaya hanya mendasarkan diri pada ibadah badani saja, maka ia menjadi orang yang paling malang seperti firman di 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah dengan didasarkan pada janji Allah Bapa dalam Kristus saja.